kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami menyerahkan doa malam ini terus dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Seperti malam hari ini, kami masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Bapak Benyamin Susanto di Jakarta. Pertanyaannya adalah, dalam perumpamaan 10 gadis, yaitu di Matius pasal 25 ayat 1-13 ya. Dalam perumpamaan 10 gadis, mengapa gadis-gadis yang bijaksana itu egois, tidak mau membantu? Itu pertanyaannya. Nah, ini sudah kita jawab 2 kali ya, dalam 2 kali doa malam. Kemarin sudah kita ketahui bahwa ini perumpamaan, jadi kita dalam mengartikan atau menerima perumpamaan itu harus diterima sebagai perumpamaan, tidak seperti peristiwa biasa. Kemudian juga sudah kita pelajari tentang kerajaan Tuhan ya, yang dimaksud di sini kerajaan surga. Kita baca dulu saja Matius pasal 25 ayat 1-13. Saya baca untuk kita sekalian. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, sampai di situ saya membaca. Jadi judul renungan kali ini sedikit gambaran tentang surga. Sedikit gambaran tentang surga. Menjawab pertanyaan Bapak Benyamin Joko Susanto, pertanyaannya tadi dalam perumpamaan tadi sudah kita pahami ya, ada gadis-gadis, 10 gadis yang menyongsong mempelai, tapi yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana, yang 5 kehabisan minyak dan tidak membawa cadangan, tapi yang 5 membawa cadangan. Dan ketika mereka meminta cadangan tidak bisa, karena dijawab oleh gadis-gadis yang bijaksana, nanti justru semuanya tidak sampai. Seperti itu. Nah, menjawab pertanyaan ini sebetulnya sekarang
cukup beralasan karena kita kemarin sudah mempelajari dalam menerima pengajaran yang berupa perumpamaan itu jangan dianggap sebagai peristiwa yang terjadi sungguhan, tapi ini perumpamaan. Jadi apa yang ditekankan di situ, ya. Jadi kemarin saya mengajukan beberapa poin yang harus kita lakukan, yaitu mengerti tentang inti dari maksud pengajaran yang disampaikan. Lalu yang kedua, mencari apa yang ditekankan. Dan yang ketiga, menerima dengan hikmat. Nah, sekarang mari kita terapkan itu pada memahami di pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini, ya. Nah, kalau saya boleh menjawab pertanyaan Pak Joko, maka sebetulnya ada beberapa jawaban itu, ya. Kenapa gadis-gadis yang bijaksana itu tidak menaruh belas kasihan dan membagi minyaknya dengan gadis-gadis yang bodoh itu? Sepertinya kok egois gitu. Jawabannya sebetulnya di ayat yang ke-9. Karena alasan mereka nanti tidak sampai di tempatnya. Jadi cadangan minyak itu kalau dibagi-bagi justru nanti semuanya tidak sampai, gitu. Jadi mending dengan cara yang lain saja, kamu membeli di tukang minyak seperti itu. Kan mereka tidak membayangkan bahwa nanti pintu ditutup dan tidak bisa masuk, ya. Tetapi daripada tidak sampai semua, maka lebih baik kalau membeli di tukang minyak. Nah, ternyata ketika ditinggal membeli di tukang minyak, mempelai datang dan gadis-gadis yang bijaksana itu bisa ikut masuk di pesta perkawinan, tapi yang bodoh itu tidak bisa. Nah, lalu yang kedua jawaban saya itu adalah yang ditekankan di sini ini bukan soal belas kasihan. Ini perumpamaan. Jadi kita tidak bisa menuntut, wah itu yang gadis-gadis bijaksana kok tidak menaruh belas kasihan kepada yang bodoh. Kita tidak bisa menafsirkannya begitu. Karena ini perumpamaan, ya terserah kepada yang membuat perumpamaan, dalam hal ini Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ingin menekankan soal berjaga-jaga. Jadi itu. Jadi pengajaran ini yang ditekankan adalah soal berjaga-jaga, bukan soal belas kasihan. Nah, perumpamaan ini hanya digunakan oleh Tuhan, diambil salah satu sisi yang untuk menekankan pengajaran Tuhan, yaitu tentang berjaga-jaga menyambut kerajaan Tuhan. Nah, tapi dengan demikian saya berharap itu sudah terjawab pertanyaan Pak Benyamin Joko Susanto. Nah, hanya kalau kita merenungkan hal ini sebetulnya ada hal-hal penting yang harus kita ingat, ya. Hal-hal penting yang harus kita ingat itu kalau menurut kami perumpamaan ini sebetulnya Tuhan Yesus ingin mengajarkan tentang kerajaan sorga. Jadi perumpamaan ini mengajarkan kepada kita gambaran kerajaan sorga, bukan kerajaan Allah loh ya. Jadi kemarin sudah kita pelajari, ini yang ditekankan oleh Tuhan Yesus bukan kerajaan Allah, tapi kerajaan sorga. Ya, karena bahasa aslinya disebut Ouranos, ya. Ouranos itu diterjemahkan sebagai surga atau langit. Nah, jadi ini tentang kerajaan surga. Yang banyak diartikan surga itu nama tempat. Nah, nama tempat itu yang digambarkan oleh Tuhan Yesus, ya. Saya paling tidak mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan melalui pengajaran ini bahwa kerajaan surga itu adalah tempat kesukacitaan yang diingini oleh banyak orang. Gambarannya pesta perkawinan.
gitu. Ya, siapapun yang datang di pesta perkawinan itu akan menikmati kesenangan yang diadakan. Bahkan kadang-kadang ada hiburan yang menonjol yang sangat menggembirakan, ada makanan-makanan lezat, makanan enak untuk pesta. Nah, itu pesta perkawinan. Pesta perkawinan betapapun situasinya itu selalu diciptakan yang semeriah dan semenyenangkan mungkin itu, saudara ya. Ada memang pesta perkawinan yang susah gitu ya. Saya pernah menghadiri juga pesta perkawinan yang hamil dulu, lalu semuanya murung begitu. Nah, itu kekecualian, saudara ya. Tapi kalau pesta perkawinan yang normal itu pasti diadakan semeriah mungkin dan senikmat mungkin orang datang di situ itu menikmati kesukacitaan besar. Jadi surga itu digambarkan semacam itu. Surga itu tempat di mana semua orang ingin, banyak orang ingin ke sana. Termasuk 10 gadis digambarkan tadi ya. Nah, kita semua ingin masuk di mana Tuhan bertahta, itu tempat kesukacitaan itu. Itu gambaran pertama. Lalu yang kedua, sedikit gambaran tentang surga itu, kita diberi gambaran bahwa ada tanggung jawab pribadi yang tidak dapat ditolong orang lain. Apa itu? Nah, ini pengajaran Tuhan Yesus itu mengajarkan rupanya semua yang masuk dalam pesta itu harus membawa pelita. Semua yang melakukan perjalanan bersama mempelai laki-laki di malam hari itu, ini tengah malam, harus membawa pelita satu orang satu. Dan itu tidak bisa ditawar rupanya. Soalnya merenungkan pertanyaan Pak Joko, sebetulnya pertanyaannya kan, loh kenapa tidak numpang aja pada yang lain? Kalau 10 orang itu yang membawa pelita itu 2 orang itu kan cukup juga. Ya kalau jalannya lapang gitu kan tidak perlu membawa pelita satu-satu. Nah tapi ini syarat rupanya. Kita mengetahui bahwa untuk masuk di kerajaan surga itu ada syarat secara pribadi dan tidak bisa numpang atau ditolong orang lain. Jadi urusan surga itu urusan pribadi, seperti itu. Itu ya. Nah, ini gambaran yang diberikan kepada kita. Lalu hal yang ketiga yang saya tangkap adalah ada waktu yang terbatas untuk mengusahakan bisa masuk kerajaan surga itu. Jadi nanti kalau pintu sudah ditutup, sudah kehabisan waktu. Ya, itu. Nah, itu saya terima sebagai mengusahakan surga itu sekarang. Kalau iman Kristiani mengajarkan bahwa orang bisa masuk kerajaan Tuhan, itu mengusahakannya sekarang. Ya, banyak sejarah suci dan juga pernyataan-pernyataan dalam firman Tuhan di keyakinan Kristiani di Alkitab kita bahwa manusia itu bisa mengusahakan untuk masuk kerajaan surga itu sekarang waktu masih hidup. Kalau sudah mati itu pintu sudah ditutup. Kalau masuk surga ya surga terus, kalau masuk neraka, neraka terus. Seperti itu. Jadi ada waktu yang terbatas. Nah, sebab itu pengajaran ini mengajarkan Tuhan Yesus menekankan supaya berjaga-jaga dan menggunakan waktu itu sebaik-baiknya, saudara-saudara. Nah, ini, makanya judul renungan ini adalah sedikit gambaran tentang surga. Jadi dalam menjawab pertanyaan Pak Joko, bukan hanya soal gadis-gadis itu memiliki belas kasihan atau tidak, tetapi seharusnya kita meneliti sampai sedemikian ini, mencari nilai-nilai yang terkandung dalam pengajaran Tuhan Yesus ini. Dan ada nilai yang lebih berharga lagi menurut saya. Pengajaran Tuhan Yesus ini juga menerangkan supaya kita menghasilkan prestasi lebih. Ya. Biasanya prestasi terbaik itu disebut excellent. Ya, kita harus bekerja menghasilkan hal yang se-excellent mungkin, ya. Ya, yang terbaik, ya, the best itu excellent. Nah, gitu.
Nah, pengajaran Tuhan Yesus ini juga menekankan supaya kita menghasilkan prestasi lebih, bukan hanya pas-pasan. Nah, itu saudara ya. Jadi kalau membawa minyak hanya pas, itu diperkirakan nanti sampai di tempat minyaknya cukup. Cukup itu pas-pasan. Tetapi harus membawa cadangan. Tuhan mengajarkan semacam itu. Berjaga-jaga itu memiliki cadangan, saudara. Ya. Jadi orang tidak tahu dengan sisi kemanusiaan yang ada. Sisi kemanusiaan yang ada ternyata mempelainya tidak datang-datang. Nah, maka minyak yang pas-pasan habis. Tetapi yang memiliki cadangan baru bisa sampai tempatnya. Nah, kita diajarkan supaya kita mengerjakan lebih. Saya jadi teringat akan Daud. Daud itu orang yang selalu berprestasi lebih. Bahkan ketika dia disyaratkan oleh Raja Saul untuk menikah dengan anaknya, dimintai mas kawin 100 kulit khatan orang Filistin, dia datang dan waktunya belum genap seperti yang ditetapkan, waktunya belum habis, sudah membawa 2 kali lipat, 200 kulit khatan orang Filistin. Nah, semacam itu. Jadi kita memiliki prestasi yang lebih dalam hal kerohanian, dalam kalau menurut saya bisa diterapkan di dalam berbagai hal. Semestinya kita jangan puas dengan prestasi yang pas-pasan, tetapi yang lebih seperti itu. Ya. Jadi kalau boleh saya sampaikan nilai, jadi dengan demikian saya berharap ini jawaban terakhir dalam periode ini untuk Pak Benyamin Joko Susanto. Pertanyaan Bapak sudah terjawab dan saya boleh menyampaikan nilai, bunyinya demikian. Pengajaran ini menekankan bahwa usaha masuk kerajaan surga itu harus serius dilakukan, bahkan harus lebih dari biasa, bukan hanya pas-pasan. Ya, cukup berharga ini ya. Saya ulangi, pengajaran ini menekankan bahwa usaha masuk kerajaan surga itu harus serius dilaksanakan, bahkan harus lebih dari biasa, bukan hanya pas-pasan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Kita harus berdoa sesuai yang Tuhan kehendaki. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami beritahukan doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 malam, jam 18 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin sampai Sabtu, setiap hari. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama, setiap jam 5 pagi. Tapi yang doa pagi temanya berbeda. Yang doa pagi sudah banyak yang rindu menekuni bersama dengan kita, mencari kunci kemenangan dari seluruh isi kitab suci. Kita baca mulai kitab Kejadian, dan sekarang sampai di kitab Nehemia, ya, untuk kita mencari kunci-kunci kemenangan sambil direnungkan, saudara. Puji Tuhan. Nah, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Ya, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.